Atuh. Alhamdulillahi qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tak pernah manfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Kita berlindung dari hal itu. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tahun lahirnya yang kita cintai. Karena dalam rukun iman itu adik-adik, percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Wajib hukumnya. Namanya disebut rukun iman. Kalau iman kita nggak ada di 6 cabang, maka gugurlah iman kita. Nah, hari ini 12 Rabiul Awal, bertepatan lahirnya baginda Rasul. Dan beliau juga wafat, Nabi itu wafat sama dengan hari kelahirannya 12 Rabiul Awal juga. Beliau hijrah itu pindah menuju Madinah, Mekah tempat lahirnya, Madinah tempat berdakwanya. Itu 12 Rabiul Awal juga, atau Rabiul Awal, bulan Maulid terjadinya. Kemudian Nabi bangun masjid pertama kali. Jadi Nabi itu bukan bangun rumah. Perjuangannya pertama kali di tempat itu dia bangun masjid, bukan bangun rumah. Ini Nabi nih. Kalau kita bangun apa dulu? Rumah. Ya kan? Pokoknya rumah kita lebih bagus daripada masjid kita. Betul nggak? Ya. Nabi bangun masjid pertama kali namanya Masjid Quba. Makanya adik-adik, siapa yang punya niat untuk membangun masjid, bagaimana cara membangun masjid? Walaupun jangan 1 bata, kata Nabi. 1 bata. Jadi kalau kamu ada duit 2.000, 3.000, 5.000, niatkan untuk masjid. Anda telah mensyiarkan masjid. Dibuatkan oleh Allah istana dalam surga. Modal 2.000, dapat istana. Ya. Membangun masjid. Tapi bukan bangun masjid aja, isi masjid itu. Tadi subuh ke masjid apa enggak? Hah? Ada ke masjid atau enggak ya? Ya udah, yang enggak selamat. Mudah-mudahan besok ke masjid subuhnya. Ya, kalau ada perempuan, ya rumahmu adalah tempat terbaik sholatmu. Ya. Walaupun masjid terdekatmu, boleh kamu sholat di situ yang terdekat dengan rumahmu. Tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada masjidmu, di masjidmu. Itu khusus cewek. Jadi kalau suami kita di rumah terus, kasih apa suami? Kasih mukena, biar tangan ya. Nah, kemudian adik-adik yang saya hormati, ya, sholat Jumat pertama kali dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Jadi keistimewaan bulan Maulid, lahirnya Nabi, wafatnya Nabi,
hijrahnya Nabi, masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi, dan Jumat pertama kali dilaksanakan oleh Nabi di bulan Rabiul Awal. Mari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dalam satu riwayat ya, ada seorang ulama namanya Ibnu Mujahid, dia cium seorang ulama namanya Sensibli. Dia cium keningnya. Kenapa dicium keningnya? Jadi Syekh ini mencium kening ini karena apa? Karena Nabi ya mencium Syekh Sibli ini di mana? Padahal hidup mereka tuh ratusan tahun sudah berpisah dari Nabi. Ternyata Ibnu Mujahid ini mimpi. Dia punya kawan namanya Syekh Sibli. Kemudian dia bermimpi kepada dengan Nabi. Dialog dengan Nabi. Kenapa engkau cium wahai Rasul yang namanya Syekh Sibli? Apa kata Nabi? Dia setelah sholat 5 waktu tidak pernah lupa membaca surat At-Taubah 128-129. Ini biasakan sudah kita sholat baca itu. Pernah nggak dia dengar ayat ini? Saya bacain ya. Tadi sudah saya bacakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah 128-129. At-Taubah itu jumlahnya 129 ayat. Jumlah surat At-Taubah itu 129. At-Taubah itu nama lain suratnya adalah Al-Bara'ah dalam Quran. Surat itu tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi hanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau ada buka Quran, dengan surat At-Taubah itu surat berapa? Lebih kan? Nah, 9. Itu biasa buka Quran. Tapi kalau yang biasa surat tanah yang dibukanya nggak hafal ya. Jadi surat yang ke-9. Bara'atum awalnya itu dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, tidak bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, apa makna ayat yang terakhir 128-129 At-Taubah itu? Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, kepada kita, kepada umat di mana Nabi hidup dan sampai akhir zaman, rasulun min anfusikum, rasul dan diri kalian sendiri. Artinya Nabi itu sama kayak kita manusia, makan, minum, tidur, dan beristri. Karena di zaman Nabi ada orang datang, 3 orang datang ke rumah Nabi ingin membandingkan ibadahnya dengan Rasul. Rasul, saya ini kalau malam tuh tahajud terus nggak tidur, saya lalok. Pokoknya saya tahajud terus. Terus satu orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, ya Rasul, saya nggak punya istri dan saya tidak mau beristri, saya mau bujang saja. Ada sini mau bujang aja, ya kan? Enak beristri apa enggak? Enak lah beristri ya. Masa punya duit nggak mau punya istri, mau punya suami? Tunjuk tangan siapa yang nggak mau? Pasti mau semua kan? Nah, pasti Anda normal. Ya. Jadi ada laki-laki yang datang, saya nggak mau punya istri, recok aja punya istri, tahu recok. Ya. Kenapa? Terganggu ibadahku ya Rasul. Ini orang kedua. Orang ketiga ngomong, saya Nabi puasa terus. Tiap hari saya puasa, hanya hari-hari yang Arab yang tidak saya puasa, semuanya saya puasa. Senyum Nabi. Apa kata Nabi? Hei, kata Nabi, aku ini Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Aku ada syafaat. Diriku adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Aku sholat malam, tapi aku tidur juga. Tapi tidur Nabi itu matanya tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur.
Kalau kita kan semuanya tidur. Hati tidur, mata tidur, akhirnya apa yang terjadi? Motor kita hilang di rumah kita karena semua kita tidur. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi, baca qul huwallahu falaq, binas, baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya jangan tidur semua. Nabi tidur matanya, hatinya tak pernah tidur. Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit, pasti yang benar. Kita Nabi sedikit tidur, kita sedikit tidur. Kalau kita sedikit sholat, kalau Nabi sedikit-sedikit sholat, bengkak kakinya. Tapi lama-lama tidak tidur. Yang kedua kata Nabi, aku puasa juga, tapi aku berbuka. Orang ini nggak berbuka-buka, maka dilarang puasa sepanjang hari. Siang puasa, malam puasa, nggak boleh. Puasa itu ada aturannya, makan sahur walaupun pernah sebelum fajar. Kita makan sahur walaupun hanya minum teguh atau makan kurma 7 biji, kita lebih niat dengan bismillah. Tapi gak ada niat. Tapi kalau anak punya niat mau puasa, jam 9 udah gerak gitu kan. Karena gak ada niat. Tapi kalau berniat insyaallah. Karena dia puasa aku berbuka. Yang ketiga kata Nabi, aku punya istri, nggak mau begini. Nabi, amal bisunnati falaisa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, jadi kalau ada kalian tidak mau begini, berarti tidak masuk kelompok Nabi. Belum beristri, sampai tua beristri. Kalau Pak Ariel sudah pernah beristri, ya kan? Itu masuk. Tapi kalau Pak Ariel mau juga sunnah Rasul, mestinya nyambung lagi. Iya, nyambung lagi. Kalau Pak Ariel nggak ada stok, saya ada. Iya, ya. Kalau beliau umur berapa? 55 ada Pak Ariel. 55. Yang 45 ada saya. Yang 40. Ya, kalau hubungi Ustaz aja kan. HP saya sudah di Pak Ariel. Ya, balik dari sini, yang mana Pak Ustadz? Beres, masih saya ketemu kan? Ya. Tapi punya masalah Pak Ariel, siapa? Masalahnya anak kadang-kadang. Anak-anak itu nggak pernah setuju kalau bapaknya nikah lagi. Kadang-kadang itu. Kata dia, ya ibunya. Padahal di akhirat lah, belum tentu dengan pasangan kita. Ini belum tentu. Itulah pasangan dunia kita, itulah pasangan akhirat, belum tentu. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Ada yang surga sama di surga, di tempatnya beda. Itulah yang di dalam surah At-Tur ayat 21 ada seorang laki-laki bermenung dalam surga itu. Dia tanya, mana ibuku, mana bapakku, mana anakku, mana istriku? Maka dijawab, istrimu, anakmu, orang tuamu tidak di surga ini, di tempat yang lain. Bolehkah dia ya Allah untuk datang ke surgaku ini? Maka dengan izin Allah, Allah memerintahkan malaikat membawa keluarganya sampailah ke hadapannya. Dan ibu bapaknya ngomong, ya Allah, alangkah bagusnya kenikmatan surga ini, siapa yang mengingatkan kami datang ke sini? Maka Allah katakan, inilah doa anakmu. Makanya soleh-soleh lah jadi anak, biar kita kumpul nanti di akhirat kelak. Nah, ada yang yatim nggak di sini? Ada. Lama ditinggal bapak. Udah 4 tahun. Jadi waktu sekarang usiamu berapa? 27. Jadi di waktu umur 23 ya. Nah, ini yatim Pak. Nah, ada yatim piatu ada nggak? Mak nggak ada, bapak nggak ada. Di piatu. Nabi kan besar dengan 3 bulan di kandungan ibunya, bapaknya meninggal.
Di usia 6 tahun diajak ibunya ziarah ke tempat bapaknya, ibunya meninggal. Yatim piatu, ya kan? Malang kan? Sungguh malang yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Tapi yang lebih malang lah, lebih malang tak punya ilmu. Jalan yang mana kan ditempuh. Yatim piatu malang, tapi kalau nggak punya ilmu agama lebih malang lagi. Nggak tahu yang mana halal, yang mana tidak halal, yang mana harus dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Kalau nggak punya ilmu agamanya, oh itu lebih parah daripada yatim piatu. Nah, adik-adik sekalian, jadi ayat ini surah At-Taubah 128-129 ini datang Rasul dari kalanganmu sendiri. Ya berat dia memikirkan nasib kalian. Makanya Nabi itu punya hak istimewa namanya syafaat. Sering-sering sholawat kepada Nabi. Kenapa? Ulama yang bermimpi ini dia baca sudah sholat assalamualaikum warahmatullah. Ada wiridnya dia baca surat At-Taubah 128 129. Kemudian dia berselawat kepada Nabi. Terus itu. Jadi selawat itu tiap hari harus dilakukan. Apa fungsi selawat? Satu, fungsi selawat itu setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah akan makbul kalau ada selawat. Satu. Salat kita tidak diterima kalau nggak ada selawat kepada Nabi. Di mana salat kita itu ada selawatnya? Kita sahur, syahadat akhir, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu sunnah. Tapi sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pernah salat mayit nggak di sini? Kalian pernah ada pengalaman sholat mayit nggak? Iya kan? Sholat mayit itu ada selawat nggak? Ada. Kalau mayitnya laki-laki, Allahu Akbar. Baca apa yang pertama? Ada deh. Kan ada 4 takbir kan? Allahu Akbar. Apa yang pertama dibaca? Fatihah. Apa kan Fatihah? Kalau nggak hafal Fatihah ganti dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah 7 kali. Kalau tasbih apa ganti diri. Tasbih apa? Ya. Sudah baca Fatihah, Allahu Akbar, takbir kedua apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cukup di situ, nggak apa-apa. Allahu Akbar, doa. Allahumma firlahu wa hamhu wa afi'u. Allahu Akbar, nggak doa lagi langsung salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada pakai sholawat. Itu fungsi sholawat. Nih, kalau punya anak nanti nangis waktu kecil, ambil bacakan sholawat. Salatullah, salamullah, ala taha, rasulillah. Itu anak. Usahakan anaknya, emaknya pun ikut edu. Ya. Tidur. Tenang hati anak. Pernah nggak dilihat di YouTube ada anak sakit panas, ya panas, sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Nah, ibunya membiasakan kalimat sholawat. Nih kalau punya anak, ya, ini enggak. Anak nangis buat apa? Mabok lagi, mabok anaknya akhirnya. Ya, lagunya macam-macam. Ya, banyak sholawat kepada Nabi SAW. Nah, adik-adik yang saya hormati, bagaimana sih kita mencintai Nabi? Ada cara kita mencintai Nabi. Mudah-mudahan cara ini bisa kita tempuh. Cara kita mencintai Rasul. Ayatnya itu surah Al-Imran ayat 31. Apa enggak antum? Al-Imran 31. Ngapal? Coba. Ngapal ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai diriku Allah, maka ikuti aku. Jadi kalau mencintai Allah, ini ikut siapa?
Ikut Nabi. Maka cara kita mencintai Nabi yang pertama, mempelajari syariat agama yang dibawa oleh Nabi. Dan mempelajari hidupnya Rasul. Ada Sirah Nabawiyah. Kalau kamu punya duit, beli bukunya Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup sejarah Nabi. Yang hobi membaca ya. Kalau nggak hobi membaca ya payah. Ini kalian sambil kerja, ada juga nggak baca-baca buku? Ada nggak? Ada ya. Literasi itu namanya. Ya. Kalau kalian pandai membaca buku, insya Allah anak kalian pun nurut nanti. Gerbang ilmu itu membaca. Gerbang ilmu itu mendekati guru. Itu gerbang ilmu. Yang kedua, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata dua cara ya, supaya kita tidak kena siksa kubur. Satu, orang yang sering menghafal surat, membaca surat Al-Muluk, Tabarak al-Ladzi, hafal nggak Al-Muluk? Nggak ada yang hafal, baca. Sering-sering baca Al-Muluk. Yang kedua, seorang yang lisannya menyebut Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah, siapa yang berzikir ini sampai akhir hayatnya, Allah jamin dia la ilaha illallah. Ketiga, menerapkan sunnah-sunnah Rasul. Kalau Nabi makan tangan apa? Kanan. Kalau masuk masjid, kaki kanan. Masuk WC, kiri. Masuk masjid, doanya apa doanya? Jadi salawat dulu kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwabar rahmati. Ya, Allahumma ftahli abwabar rahmati. Salawat dulu deh. Masuk masjid itu salawat kepada Nabi. Loh kok Pak salawat? Loh kita sholat aja ada salawat, kita doa aja ada salawat. Ya. Masuk masjid salawat dulu kepada Nabi. Baru Allahumma ftahli abwabar rahmati. Ya Allah, bukakan abwabar rahmati, pintu rahmatmu. Rahmat oleh Allah. Maka kita ngaji hari ini rahmat Allah itu tersebar dengan kita. Adik-adik, mohon maaf, kekayaan itu bukan harta saja. Sehat, muka-muka kalian berseri-seri, kayaknya nggak ada beban untuk sementara. Untuk sementara nggak ada beban kan? Kenapa? Hutang sudah lunas semua. Insya Allah. Ya. Sehat, pikir nggak rusak, mikirkan hutang. Keluar. Ya. Apa yang sunnah Rasul? Kalau makan berdiri atau duduk? Nah, kalian kalau di jalan-jalan itu banyak nggak makan berdiri? Berdiri, minum berdiri. Ada sunnah Rasul. Ada contoh. Ya. Apalagi sunnah Rasul. Setiap langkah mengucap Bismillah. Dari rumah tadi Bismillah nggak? Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi sunnah Rasul. Membiasakan salat-salat sunnah yang dicintai Nabi. Itu contoh. 4, memperbanyak salawat. Sudah tadi. Yang 5, mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah marzuqni hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribni ila hubbik. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, mencintai ibadah untuk mendapatkan cintamu. Ya, pernah jatuh cinta? Pernah nggak jatuh cinta? Usia berapa jatuh cinta? Saya ada pengalaman dulu dikirim oleh cewek di umur kelas 6 SD saya. Dulu kan nggak ada WA ya. Kalau zaman Pak Aril tuh nggak ada WA. Yang ada tulis tangan. Ya, tulis tangan. Pak Aril berapa kali ngirim surat itu? Yang saya pertama kali dikirim cewek
umur apa kelas 6 SD. Sampai sekarang suratnya masih ada tuh. Membayangkan itu. Ya. Dia naksir saya, tapi saya nggak naksir dia. Ya, iya kan? Dia naksir saya nggak naksir dia. Saya naksir temannya. Maka hati-hati berteman. Ya. Kenalan dengan kita, rupa-rupanya yang jadi dengan temannya. Ya. Nah, jatuh cinta tuh, ya. Biasanya jatuh cinta pertama kali, cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Betul nggak? Betul. Saya umur 55 masih teringat cinta pertama saya. Sampai hari ini juga teringat. Walaupun dia nggak jadi, udah anaknya 4, anak saya 5. Tapi kalau bertemu masih iya kan? Padahal udah tua. Dianya 50, saya 55. Kalau ketemu, masih ada namanya cinta pertama. Tapi tak jadi. Kenapa dia nggak jadi? Ya takdir. Pernah nggak jatuh cinta nih? Hah? Cinta pertama pernah nggak? Pernah bertemu orangnya nggak? Dan kalau bertemu apa yang jadi? Sama nggak model saya tadi? Sama. Ser. Tapi belum tentu cinta pertama itu jadi pasangan hidup, betul nggak? Iya. Nah, itu tentang cinta. Ya. Tapi bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi cinta segala-galanya. Ya. Itu ada ditanya itu apa yang ahli budaya itu Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Dia tanya pada Habib Ja'far waktu dia prokes di mana itu ya. Saya lebih cinta ibu saya daripada saya, tidak mendahulukan cinta kepada Rasul itu, kepada Nabi. Dijawab oleh Habib Ja'far itu, justru yang